Guys, Halo, ada yang keluar? Kenapa? Ya, kita mulai ya anak-anak. ada. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, terima kasih anak Anissa sudah menyambut. Yang lain mungkin gangguan sinyal ya, Nak ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali ini wabarakatuh. kita akan belajar tentang apa ya, Nak? Tuh, kemarin kita belajar tentang apa? Pasar. Pasar. Oke, betul. Ya, Tidak masuk, adakah yang ini Fatur, ketua kelas, adakah yang tidak masuk hari ini, Mas Fatur? dari termasuk dari. Fatur. Dari siang nggak masuk Dari. ya? Oke, dari Sama siapa? Kamela. Oh iya, sama Kamela. Kalau misalnya mereka sakit, kita doakan mereka lekas sembuh ya, Nak. Ya. Oke, sudah bisa konsentrasi kita mulai belajar hari ini, Nak. Tuh, bisa konsentrasi belajar hari ini. Ya, oke. Nanti kalau teman kalian ada yang kesusahan masuk Google Meet, kalian bisa memandu mereka untuk bisa masuk Meet. Itu ya. Ya, oke. Siapa yang mau pimpin doa? Satu ya. Ya, Mas ya. Boleh satu. Atur. Satu silakan berdoa. Yuk. Oke, suasananya hening, nah, berdoa. Ada suara ya? Satu. Halo. Yuk, dipimpin doa, Nak. Yuk, siapa yang mau pimpin doa? Ya, yuk. Berdoa, mulai. Fatur. Ya. Yuk, Fatur. Pimpin doa, Nak. Ditambah dulu kita doa mulai. Berdoa selesai. Dari salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang baik. Oke, coba hari ini kita akan belajar tentang harga ya. Nah, saya ibu ini dulu. Nah, dengarkan baik-baik. Oke, anak-anak, halo, anak-anakku bisa melihat? Ya? Bisa mendengar ibu ya? Halo, kelihatan nggak ininya? Apa namanya presentasinya? Kelihatan tidak? Sudah melakukan presentasi. Nah, ini aku Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Suaranya cuma harga. Oke. bisa ngomong nggak? Kemudian, nah tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama merinci pengertian harga, jenis peran dan fungsi harga dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis tujuan penetapan harga. Yang ketiga, menelaah harga keseimbangan dengan benar. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi dengan jelas ya. Kemudian sebentar. Ini yang akan Ibu lakukan. Ada mode pembelajaran, kalian bisa baca pendekatan saintifik, metode ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi. Modelnya problem based learning, penilaian sikap, dan penilaian pengetahuan, serta keterampilan. Ya. Nah, anak-anakku, siapa yang pernah belanja ke pasar? Halo, Saya, Nak. Bu. Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Ya, pastinya sudah Saya, pernah Bu. belanja di pasar. Ibu, ikut kakak, gitu ya. Bahkan ke sana sendiri. Gitu. Kemudian ini juga masih ada pasar juga. Nah, kalau di pasar itu kan ada penjual dan
Kalau di pasar ada penjual dan halo, Pembeli. dan pembeli. Betul, penjual Pembeli. ini saling tawar menawar. Yang ditawar apa, Nak? Yang ditawar namanya apa, Nak? Pembeli. Misalnya nih, apa namanya? Kalau misalnya ibunya mau yang beli itu, ibumu mau belinya harganya 2.500, tapi penjualnya maunya 3.500. Itu namanya apa? Tawar menawar. Tawar Nah, menawar. tawar menawar. Yang ditawar apa Nego. ya? Yang ditawar apanya? Betul, pintar. Ini ada siapa yang sudah pernah ke supermarket? Pasti Bu. Saya semua ya. Saya, Bu. Saya, Bu. Pintar. Oke. Saya, Bu. Nah, ada. Oke, dengarkan Ibu dulu ya, Nak, ya. Konsentrasi dulu sebentar. Ada harga 10.900, kemudian ada 8.900. Ini namanya harga. Harga itu diartikan sebagai nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen pada calon pada Beli. iya, pinter. Kemudian, nah, ini siapa yang mau bacakan? Saya Bu. Fatur. 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 Pengenalan Ya. sebagai nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibeli. Dan kata lain, harga merupakan sebuah nilai dari suatu barang yang telah ditentukan oleh penjual. Oke, ya, betul sekali Mas Fatur. Ya, oke. Kemudian nanti kita ke sebentar lagi ya. Ini ada jenis-jenis harga. Ibu tadi malam sudah share di grup WA kita tentang jenis-jenis harga. Ada harga subjektif, ada harga objektif atau harga pasar. Kemudian ada harga pokok. Yang keempat ada harga jual. Nanti kalau yang belum jelas boleh bertanya. Itu ya, Nak ya. Nah, kemudian ini ada peranan harga. Oke, peranan harga. Bagi perekonomian, harga suatu barang atau jasa tentunya akan mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan juga laba. Ini juga Ibu sudah kasihkan ke kamu tadi malam. Sudah dibaca, Nak? Halo anak-anakku, dengar suara Ibu. Sudah dibaca belum? Sudah. Ya, Aji juga sudah ya. Kemudian ada lagi nih bagi konsumen. Nah, kita kan posisinya sebagai konsumen ya, Nak. Nah, kalau sebagai konsumen itu pilih harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik daripada harganya mahal tapi kualitasnya sama. Kita akan cenderung memilih kualitas yang baik dengan harga yang lebih murah begitu. Kemudian sebentar ya. Nah, ini bagi perusahaan. Ini ada PT Indofood. Kemarin ada yang cerita, Bu, Indofood itu apa sih, Bu? Oh, ini adalah perusahaan besar yang produknya biasanya makanan. Tapi sekarang tidak hanya makanan ya, sudah mengembangkan diri. Tuh. Kemudian, nah bagi perusahaan untuk apa? Untuk menjaga daya saing di pasaran. Tentunya kalau dengan harga yang tadi kasih tahu, kalau harganya lebih murah pasti orang akan cenderung mencari harga yang lebih murah daripada harga yang mahal dengan kualitas yang berbeda. Dengan kualitas yang sama gitu. Kemudian ini adalah fungsi harga, ada fungsi alokasi dan fungsi informasi. Nanti kalian boleh lihat sendiri ya. Nah, ini kemudian tujuan penetapan harga. Tadi malam sebenarnya Ibu sudah kasihkan juga supaya dibaca oleh kalian. Untuk mendapatkan pangsa pasar, menjaga loyalitas konsumen, menjaga daya saing, dan meningkatkan keuntungan. Anak-anak masih konsentrasi dengan Ibu kan? Masih ya, Nak ya? Masih. Tetap semangat ya, Nak ya. Walaupun masih masa pandemi, tapi kalian harus tetap semangat belajar daring. Oke, kemudian kita ini masih satu pokok bahasan lagi. Harga keseimbangan, suatu harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Dengan kata lain, harga kesepakatan antara pembeli dan
penjual. Nah, ini adalah daftar kelompok kelas 7A. Nah, ini daftar kelompoknya. Tolong disimak, Nak. Disimak dulu. Yuk, nanti siapa tahu ada yang lewat belum tertulis sama Bu Guru. Nanti boleh usul, Bu, saya belum tertulis. Kayak gitu. Ya. Ada enggak? Ada Alivia, ada enggak? Aji ada, Almira ada, Alvin ada, Gandhi ada di kelompok di kelompok 1.000. Ya, kemudian yang di kelompok 10.000 harganya 10.000 ada Alia, Arya, Deris. Ini Deris nggak masuk ya, jadi tidak ikut. Jadi hanya 1, 2, 4 ya. Ada Fadil ya. Kamela juga tidak. Oh iya. Ini nanti, kalau itu berarti Fatur boleh masuk ke kelompok 10.000 karena kelompok 10.000 hanya ada 3 orang. Jadi Fatur boleh masuk ke 10.000. Kemudian ada kelompok yang 100.000 ada Faika, Faiz, Farhan, Vivi, Nisa, dan Fatur. Faturnya nanti masuk ke sini tadi Ibu ya. Oke, yang 100.000 ya, hanya 5 orang. Yang kelompok 1.000 nanti ada 4 orang. Tuh. Silahkan kalian bergabung di grup WA masing-masing. Kan sudah dibentuk grup WA. Nah, nanti Ibu berikan LKPD-nya, boleh lihat di sini ya, Nak. Ini LKPD-nya. Oke. LKPD. Nah, ini LKPD-nya, Nak. Oke. Nah, tadi malam kan gambarnya sudah Ibu berikan. Nah, pada gambar 1 dan 2 terdapat sebuah gambar pasar tradisional dan gambar 2 sejumlah uang. Setelah memperhatikan gambar tersebut, kalian pasti memerinci konsep harga. Coba ungkapkan sesuai pendapat kalian. Nanti kalian diskusikan dulu sebentar, 10 menit lah kira-kira. Nanti siapa yang mau membacakan gitu ya. Terus yang kedua, ini nomor 2, bila suatu saat kalian menjadi pengusaha, maka kalian harus mempertimbangkan harga pokok. Bagaimana konsep harga pokok bagi seorang pengusaha? Wah, Ibu doakan kalian menjadi pengusaha yang berhasil ya. Kemudian 3, sebagai konsumen kita harus mempertimbangkan harga sebelum membeli atau jasa yang akan kita beli. Bagaimana peran harga bagi konsumen. Yang keempat, bagaimana pendapatmu? Siapa yang sudah pernah naik kereta api, Nak? Kemana? Saya, Bu. Saya, Bu. Kemana, Nak? Naik kereta api? Saya, Bu. Ya? Kemana kemarin naik kereta api sebelum masa pandemi? Saya, Bu. Iya. Ke Lampung. Oh iya. Nah, pelayanannya bagus tidak? Nyaman ya? Kursinya, ada AC-nya. Iya. Oke. Yang kelima, menurut pendapat kalian bagaimana konsep penetapan harga? Kalian nanti boleh baca sendiri LKPD-nya ya, Nak ya. Nah, oke, Ibu tunggu sebentar saja sejenak. Sudah, Nak? Sudah, Nak? Sudah, Nak? Belum, Nak? Ibu tunggu ya. Ada? Yuk. Siapa? Perwakilan masing-masing kelompok, Nak. Ya. Kemarin, ayo. Saya, Bu. Oke, ya Mas Fatur. Oke, Fatur nomor berapa? Nomor 1. Oke, sip ya. Oke, nomor 1 Mas Fatur, silakan bacakan hasilnya kelompoknya. Yo, Ibu dengar dan teman-teman lain mendengar. Harga diartikan sebagai nilai uang yang harus dibayar oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibeli. Dengan kata lain, harga merupakan sebuah nilai dari suatu barang yang telah ditentukan oleh penjual. Oke, sudah?
Iya, pintar sekali Mas Fatur. Terima kasih. Berarti Mas Fatur sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu ya. Anak Ibu yang hebat. Kemudian siapa yang mau nomor 2? Nomor 2, yuk. Anissa ya? Itu Anissa ada raise hand. Oh, Almira. Oke, Almira silahkan Almira. Ya, Ibu dengarkan dan anak-anak yang lain mendengarkan juga. Harga pokok berarti jumlah pengeluaran dan beban yang diperkenankan langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang tersebut dapat digunakan atau dijual. Ya, yang lainnya jelas nggak, Nak? Ada Alia, ada Aji. Jelas, oke. Kemudian sekarang masuk ke nomor 3 ya, Nak ya. Nomor 3 siapa? Dari kelompok siapa yang mau berdiskus, yang mau berpendapat? Yang ketiga. Yang ketiga, yuk. Ayo anakku, yang nomor 3 siapa yang mau membacakan hasil dari kelompoknya? Anissa ya, Anissa. Tadi sudah raise hand Anissa. Anissa dinyalakan mic-nya, Nak. Nisa. Iya, Anissa. Bu. Iya, Bu. Ya, Anissa yuk, nomor 3 ya, Nis. Bagi konsumen, harga memiliki peran yang cukup sensitif di mana konsumen biasanya memiliki persepsi bahwa kualitas produk sesuai dengan yang ditetapkan pada produk tersebut. Ketika memutuskan untuk membeli, konsumen akan mempertimbangkan faktor-faktor lain selain harga seperti citra, merek, lokasi toko, layanan, nilai, dan juga kualitas. Oke, ya, oke, Anissa pinter ya, memperhatikan penjelasan Ibu dan mau membaca bahan ajar yang Ibu berikan. Oke, selanjutnya ada siapa lagi ya? Kelompok lainnya, nomor berikutnya, nomor berapa? Nomor 4. Kelompok berapa yang mau presentasi? Mau mempresentasikan hasilnya nomor 4, yang kereta api tadi? Ya, Nak? Mungkin Mas Fadli kelompok berapa Mas Fadli? Ayo. Yuk, Mas Fadli. Ke standar. Ibu. Ya, oke, yuk Alvin boleh. Ya Mas. Yuk. Ya. Mas Alvin tidak terdengar suaranya. Aku, Bu. Ya. Oke. Ulangi lagi ya, Vin. Ibu belum dengar, Nak. Aku, Bu. Fadli pakai HP-nya Alvin. Halo, Alvin. Oh, Alvin boleh? Oh, ya. Oke. Ya. Yo, Fadli. Yo. Kecenderungan meningkatkan jumlah pengguna jasa kereta api adalah satuan perkembangan yang sangat pesat saat ini dibandingkan tahun-tahun yang sudah berlalu. Namun sebagaimana diketahui bahwa kualitas yang ditawarkan oleh jasa kereta api juga semakin baik, sehingga tingkatnya peningkatan penggunaan jasa kereta api ini juga diambil oleh adanya perkembangan kualitas yang diberikan pula oleh adanya kenaikan harga yang diterapkan. Ya, sudah ya Mas Alvin ya. Oh, sorry Mas Fadli, Ibu salah. Oke, terima kasih ya Nak ya, pintar semua. Kemudian yang nomor 5, nomor terakhir siapa itu? Yang nomor 5, yuk di bagian penghujung sendiri nomor 5 yuk. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Nomor 5. Ya, oke, silakan. Ayo Mbak Vivi. Atau dengarkan jasa ya. pada sebuah perusahaan ciri dari seorang konsumen yang loyal. Singkatnya, loyalitas konsumen atau loyalitas pelanggan adalah
sebuah kondisi di mana seorang konsumen melakukan proses transaksional secara repetitif terhadap sebuah perusahaan atau mereka yang sama. Ya, oke. Terima kasih Mbak Vivi. Bagus sekali pendapat kelompoknya ya. Ya, oke. Ini Ibu akan tutup sharingnya. Kita akan mengulas kembali apa yang sudah kita bahas hari ini ya. Oke, siap ya Nak ya? Mengulas kembali nanti siapa yang mau berpendapat boleh. Ya, Bu. Boleh? Nah, jadi kelihatan. Halo anak-anakku, masih bisa konsentrasi ya? Masih. Masih oke, semangat sekali ya. Nah, sekarang nih kita akan mengulas kembali siapa yang mengetahui harga itu apa. Boleh baca, tidak harus menghafal, tidak harus ya menurut pendapat kamu boleh. Kalau baca juga boleh. Yuk, siapa yang mau menyimpulkan tentang harga? Apa itu harga? Yuk, Anissa boleh, Alia boleh. Yuk, siapa yuk? Dinyalakan mic-nya, Nak. Yuk. Oke. Ya. Boleh baca, Bu. Ya, Farhan. Farhan dulu, yuk, Farhan dulu. Harga adalah apa? Loh, nyala. Vivi? Yuk, Vivi, boleh. Loh, ayo. Kok mati semua mic-nya, Nak? Secara umum, harga diartikan sebagai nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibeli. Oke, iya. Kita membahas tentang itu ya Mbak Vivi. Mbak Vivi udah pinter, tepuk tangan untuk Vivi. Ya, Vivi bisa. Ya, Nak. Kemudian, kalau kita memilih harga itu harga yang murah atau yang mahal, Nak? Dengan Yang kualitas murah. Iya. Oke. Murah. Nah, kalau misalnya ada kualitas harganya yang apa sama ya kita pilih yang murah. Misalnya satu nih masakan Padang A dengan Padang B. Nah, Padang Beni milik Pak Beni dan milik Pak Anton. Pak Anton itu harganya lebih murah. Wah, enak masakannya, sedap. Kemudian Pak Beni harganya lebih mahal tapi masakannya tidak seenak milik Pak Anton. Kita akan pilih yang mana, Nak? Kita pilih yang mana, Nak? Kalau mau makan siang nanti. Pak Anton. Yang mana, Nak? Pak Anton. Anton. Berarti sudah paham dengan maksudnya anak-anak. Anton. Ya. Oke, sudah paham ya, Nak ya? Oke ya. Nah, materi minggu depan kita akan bertemu lagi di Cimit juga. Siapkan kuotanya ya, Nak ya. Nah, materi minggu depan itu tentang peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Nanti kalian boleh lihat di bahan ajar yang Ibu berikan. Nah, besok menjelang pembelajaran kita berikutnya, kita akan belajar tentang itu. Malamnya Ibu share dulu di grup WA biar kalian belajar dulu. Begitu. Kemudian ada PR ya atau tugas nanti dikerjakan, Ibu kirim di Google Classroom. Nanti kalian boleh lihat di Google Classroom-nya masing-masing, lihat tugasnya seperti apa. Ibu rencananya memberikan 10 soal ya, Nak ya, nanti dikerjakan di situ kemudian dikirimkan ke Bu Guru. Ya, kalaupun kalian terhambat kuota, kalian boleh datang ke sekolah, tapi tetap melakukan protokol kesehatan dan ketemu Ibu langsung di situ. Malah Ibu lebih senang karena bisa ketemu kalian dengan secara langsung. Kemudian, nah pesan moralnya Ibu nih dengarkan. Kalian itu kan masih dalam masa pandemi, jadi harus bisa jaga jarak, ya. Kemudian apalagi memakai masker, ya. Hindari kerumunan, cuci tangan dengan sabun yang seperti kita lakukan sekarang ini. Kemudian Ibu harap kalian kan sekarang belajarnya daring, jadi ketika menggunakan HP ya harus disesuaikan, harus bijaksana, tidak terus-terusan memakai HP untuk main game. Gitu ya, Nak ya? Bisa mendengar suara Ibu, Nak? Halo? Bisa. Iya, bisa. Wow. Bisa. Nah, siapa yang mau pimpin doa penutup, yuk? Aku. Saya, Bu. Ya,
Ya, Farhan ya. Ya, Mas Farhan silakan pimpin doa. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku.